Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomosi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu untuk teorinya memahami sistem kontrol dan pengoperasian elektronik TK4S dan T4RN untuk memenuhi tugas praktikum dasar sistem kontrol. Nah, di teori kali ini itu saya akan mengupas tuntas konsep dasar sistem kontrol, fungsi operasional elektronik TK4S dan T4RN, terus metode pengambilan data, dan detail tentang dua jenis kontrol utama yaitu on-off hysteresis dan PID time proportional. Yang pertama itu ada konsep dasar sistem kontrol, respon, open loop, dan closed loop. Respon sistem yaitu cara sebuah sistem bereaksi terhadap input. Respon yang baik harus cepat, akurat, dan stabil, meminimalkan overshoot dan waktu settling. Open loop yaitu sistem terbuka, sistem kontrol tanpa umpan balik. Output tidak diukur atau digunakan untuk memodifikasi aksi kontrol. Akibatnya, sistem ini kurang akurat dan rentan terhadap gangguan. Contohnya itu mesin cuci dengan timer. Closed loop yaitu sistem tertutup. Sistem kontrol dengan mekanisme umpan balik atau feedback, output diukur dibandingkan dengan nilai set point dan perbedaan atau error digunakan untuk mengoreksi aksi kontrol secara otomatis. Contohnya, AC dengan termostat. Selanjutnya, perbedaan visual open loop dan closed loop. Untuk open loop yaitu dia tanpa koreksi otomatis. Pada pemanasan open loop, pemanas menyala selama 10 menit terlepas dari suhu ruangan. Jika ruangan dingin, pemanas mungkin kurang. Jika ruangan sudah hangat, pemanas akan berlebihan. Kalau closed loop yaitu koreksi berdasarkan umpan balik. Pada sistem closed loop, sensor suhu memastikan pemanas mati tepat saat mencapai suhu 25 derajat Celcius. Koreksi terus-menerus memastikan akurasi dan efisiensi mencapai set point. Selanjutnya, Ultronics TK4S T4RN, timer digital multifungsi, fungsi dan operasional utama. Pertama ada timer digital presisi, yaitu perangkat ini berfungsi sebagai pengatur waktu industri yang sangat akurat. Kedua ada multifungsi, yaitu mendukung berbagai mode waktu seperti delay on, delay off, interval, dan operasi sekuensial lainnya. Yang ketiga ada input dan trigger, yaitu menerima sinyal pemicu dari sensor proximity, limit switch, atau sinyal tegangan. Ini memulai perhitungan waktu. Keempat ada output relay, mengendalikan beban, misalnya solenoida, motor, atau lampu, dengan menutup atau membuka kontak relay berdasarkan waktu yang telah diatur. TK4S atau T4RN dikenal karena presisi tinggi dan kemampuannya untuk beroperasi dalam berbagai mode waktu. Selanjutnya ada prosedur pengaturan dan pengoperasian TK4S T4RN. Yang pertama yaitu ada select mode, yaitu pilih mode timer yang paling sesuai dengan proses yang dikontrol, misalnya fungsi on delay untuk menunda aplikasi. Yang kedua ada set time atau pengaturan waktu. Gunakan tombol digital up atau down pada panel depan untuk mengatur set point waktu, misalnya 15 detik. Yang ketiga ada koneksi high atau O, menghubungkan sinyal input dari sumber pemicu dan output relay ke beban yang akan dikendalikan. Yang keempat ada eksekusi dan kontrol, yaitu ketika input trigger aktif, timer akan menghitung. Relay output akan berubah status sesuai dengan waktu yang ditentukan mengontrol beban. Metode pengambilan data secara manual. Definisi dan proses. Pengambilan data manual melibatkan pencatatan data secara fisik oleh operator dari sumber pengukuran langsung, seperti termometer, manometer, atau skala, ke dalam buku catatan atau lembar kerja. Operator secara periodik mengamati dan membaca nilai pada alat ukur. Lalu nilai yang terbaca dicatat bersama dengan stempel waktu. Selanjutnya, metode ini cocok untuk pengukuran tunggal atau proses lambat. Kelebihannya, dia sederhana dan ekonomis, tidak membutuhkan perangkat lunak hardware, akuisisi data yang kompleks. Untuk kekurangannya yaitu memakan waktu, tidak efisien untuk data dalam jumlah besar, dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia, yaitu pembacaan atau pencatatan. Nanti untuk metode pengambilan data secara manual ini, saya akan menjelaskannya lagi di bagian video pada saat saya praktikum. Lalu selanjutnya ada kontrol on-off hysteresis, itu dari osilasi. Kontrol on-off dasar sering menyebabkan osilasi cepat
di sekitar set point. Hysteresis dikenal juga sebagai deep band adalah solusi untuk masalah ini. Prinsip kerjanya yaitu kontrol hysteresis menggunakan dua batas terpisah, yaitu batas atas, turn off, dan batas bawah, turn on. Lalu yang kedua ada mengurangi switching. Lampu tetap menyala sampai melebihi batas atas dan tetap mati sampai turun di bawah batas bawah. Ini menciptakan zona mati yang mengurangi frekuensi switching. Lalu ketiga ada manfaat. Memperpanjang usia komponen kontrol, misalnya relay, dan menghemat energi karena tidak ada aktivitas switching yang berlebihan. Selanjutnya di sini ada visualisasi kontrol, hysteresis pada termostat. Grafik menunjukkan bahwa output on terjadi ketika suhu turun di bawah batas bawah, yaitu 18 derajat Celcius, dan output off terjadi ketika suhu naik di atas batas atas, yaitu 20 derajat Celcius. Perbedaan 4 derajat Celcius ini adalah zona hysteresis menjaga stabilitas sistem. Lalu di sini ada kontrol PID. Time proportional. Kontrol PID menggunakan perhitungan matematis proporsional, integral, dan iteratif untuk mengeliminasi error dan mencapai set point dengan presisi tinggi. Yang pertama ada P, yaitu output sebanding dengan nilai error saat ini. Memberi respons cepat namun bisa menyebabkan osilasi. Kedua ada I, yaitu menghitung akumulasi error dari waktu ke waktu, menghilangkan error steady state atau offset. Ketiga ada D, memperkirakan error di masa depan berdasarkan laju perubahan error, meredam osilasi dan mencegah overshoot. Time proportional aplikasi PID yaitu alih-alih memvariasikan gaya output seperti pada PFD, metode ini memvariasikan rasio waktu on atau off dalam siklus waktu tetap. Output 100% sama dengan selalu on. Output 50% sama dengan 50% waktu on, 50% waktu off. Ini umumnya digunakan untuk mengendalikan elemen pemanas atau heater. Lalu selanjutnya ada ringkasan dan strategi penerapan kontrol. Pertama, optimalisasi proses, yaitu kombinasi antara pemilihan kontrol yang tepat dan perangkat keras yang andal menjamin efisiensi dan stabilitas sistem kontrol Anda. Kedua, pengambilan data yang efisien. Untuk proses kompleks dan cepat, hindari pengambilan data manual, gunakan sistem akuisisi data otomatis untuk keakuratan dan efisiensi waktu. Ketiga, ada pentingnya PID. Gunakan kontrol PID time professional untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi dan respon dinamis yang tinggi, serta seperti pengaturan suhu tubuh atau kecepatan motor yang fluktuatif. Keempat ada stabilitas kontrol, yaitu penerapan hysteresis sangat vital pada kontrol on-off untuk melindungi aktuator dari kegagalan ini akibat switching yang terlalu sering. Nah, untuk datasheet yang digunakan dapat dilihat di sini ya teman-teman. Pada datasheet ini terdapat spesifikasi dan parameter-parameter yang digunakan. Di dalamnya terdapat TKSIS parameter group. Seperti ini. Lalu pada TKSIS parameter group ini terdapat beberapa kelompok parameter, mulai dari parameter 1 hingga parameter 5. Untuk masuk ke pengaturan, kita klik menu mode terlebih dahulu. Lalu pada parameter 1, ini fungsinya digunakan untuk mengatur multi number. Selain itu, di parameter ini kita juga dapat mengatur hiding current monitor, alarm, hiding limit set value, dan beberapa pengaturan lainnya yang berkaitan dengan monitoring dan pembatasan nilai. Lalu, selanjutnya pada parameter grup 2 ini, di sini kita dapat melakukan pengaturan auto tuning, yaitu memilih run atau stop, serta memilih kondisi on atau off. Pada parameter ini juga terdapat pengaturan heading proporsional, cooling proporsional, serta heading integrate time yang waktunya dapat diatur sesuai kebutuhan. Selain itu, terdapat juga pengaturan hysteresis yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Pada parameter grup 2 ini masih terdapat banyak pengaturan lainnya hingga ke bagian RAM unit. Kemudian pada parameter grup 3, kita dapat mengatur sensor temperatur yang digunakan, apakah menggunakan satuan Celsius atau Fahrenheit. Selain itu, di parameter ini juga terdapat pengaturan nilai mid, analog high, atau limit input value, serta pengaturan decimal point, yaitu jumlah angka di belakang koma yang digunakan. Pada parameter grup 3 ini juga terdapat pengaturan cooling type dan beberapa pengaturan lainnya. Lalu untuk di
parameter grup 4, pada parameter ini kita dapat mengatur alarm output 1 operation mode, memilih mode operasi yang digunakan, atau mematikan output alarm tersebut. Selain itu, terdapat juga pengaturan alarm output option A atau B. Lalu di sini kemudian parameter grup 5 terdapat pengaturan mode SP dan beberapa pengaturan lainnya. Jumlah parameternya cukup banyak sehingga di sini teman-teman bisa membaca lebih detail lengkap datasheet-nya. Nah, untuk cara pengaturannya nanti kita dapat menekan tombol yang tersedia pada panel sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada datasheet. Nah, mungkin untuk penjelasan teorinya cukup sekian. Selanjutnya saya akan memasukkan bagian video pada saat saya melakukan praktikum untuk TK4S dan TK4R. Nah, di sini saya sedang mengatur dulu rangkaiannya. Jadi, sebelum mulai pengujian kita pastikan dulu semua komponen sudah tersambung dengan benar. Baru dari situ kita mulai dari sensor, controller, hingga outputnya itu harus tersambung dengan benar. Habis itu, di sini saya akan mengatur bagian temperaturnya ya teman-teman. Kita tentukan dulu berapa suhu awal yang diinginkan digunakan sebagai acuan. Oke, langsung saja. Di sini temperatur yang pertama kita set yaitu di angka 28 derajat Celcius. Nah, selanjutnya saya akan mengatur nilai histeresisnya. Histeresis ini berfungsi untuk menentukan batas toleransi suhu saat sistem bekerja supaya pembacaan tidak terlalu sensitif. Nah, di sini juga nilainya yang saya atur adalah di 0,05. Jadi nanti sistem hanya akan merespon perubahan suhu di atas selisih itu. Nah, di bagian ini kita tekan lama tombolnya untuk masuk ke bagian pengaturan parameter. Selanjutnya, setelah semua nilai parameternya diatur, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kita bisa langsung hidupkan sistemnya untuk mulai proses pengujian. Nah, di sini terlihat bahwa alat sudah mulai bekerja. Di sini, di bagian ini juga kita menggunakan handphone sebagai pengendalian tambahan, yaitu handphone ini berfungsi untuk mengatur berapa lama waktu atau set point yang dituju. Jadi sistem ini menggunakan set point yang diatur berdasarkan perpindahan waktu atau disebut juga dengan time clock. Nah, pengaturan time clock ini juga penting karena menentukan kecepatan respon sistem saat mencapai set point-nya. Setelah semua sudah di-set, di sini nanti akan muncul nilai pembacaan dari alat. Nilai-nilai yang akan kita catat sebagai hasil pengujian. Data yang sudah diperoleh, kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Excel supaya lebih mudah dianalisis. Nanti juga di Excel kita akan buat grafiknya. Nanti saya akan menunjukkan juga untuk hasil data-data yang didapat oleh kelompok saya. Oke, jadi seperti itu proses pengaturan dan pengujian pada rangkaian ini, mulai dari set temperatur, pengaturan histeresis, hingga pembuatan grafik hasil pengujian. Untuk semua langkah ini yang dilakukan agar kita bisa menganalisis kinerja sistem secara lebih akurat. Nah, di sini data yang sudah diambil oleh kelompok kami, ada data dari 50, 60, sampai 10. Di sini juga ada histerisnya, yaitu untuk yang pertama ini dia histeris 50, lalu yang kedua itu di sini ada 60, ini untuk yang 60. Nah, selain itu, sini juga dia ada PID. Ini untuk PID, dan di sini ada grafiknya juga. Akan muncul grafiknya seperti ini. Ini untuk grafik PID 20 yang 00. Ini PID yang 30. Ini PID yang 30-20. Ini untuk PID selanjutnya. Ini juga untuk PID selanjutnya. Nah, ini untuk grafik dari histerisnya. Ini untuk yang 50 HIS2 dan ini untuk 50 HIS5. Dan ini 60 HIS2, ini 60 HIS5. Jadi dari grafiknya ini terlihat pada saat menyentuh set point-nya, grafiknya akan naik, naik, terus dan naik. Nah, seperti ini dia akan terus menaik. Mungkin
Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.